Hai, kalau ada yang bertanya warna apa yang menurutmu paling umum, kemungkinan besar kamu akan menjawab merah, hijau, dan biru. Akan tetapi, sampai zaman modern tiba, nenek moyang kita sama sekali tidak sadar bahwa biru adalah warna. Pada tahun 1800-an, pelajar Inggris William Gladstone memperhatikan bahwa dalam Odisseia-nya yang terkenal, Homeros sama sekali tidak menggunakan kata biru. Dia bahkan menulis samudra berwarna merah tua. Homeros menggambarkan pakaian, baju besi, wajah manusia, dan hewan secara detail, tapi semua warnanya agak kacau. Besi dan domba berwarna ungu, sementara madu hijau. Bukunya menyebutkan kata hitam 200 kali, putih sekitar 100 kali, sementara merah, kuning, dan hijau masing-masing kurang dari 15 kali. Tulisan Yunani kuno lainnya juga sama, kata biru sama sekali tidak disebut. Gladstone mengira cara memandang dunia dalam rona monokrom adalah hal yang khas bagi orang Yunani kuno. Namun beberapa tahun kemudian, para pengikutnya melanjutkan penelitian ini, dan mereka juga tidak menemukan penyebutan warna biru di budaya lain. Hikayat Islandia kuno, kisah Tiongkok, teks Arab dan Hindu, semuanya menghindari kata biru bahkan saat membicarakan langit. Ternyata, orang pertama yang menggunakan kata biru untuk mendeskripsikan warna ini adalah orang Mesir. Kebetulan, mereka juga satu-satunya orang yang menghasilkan pewarna biru. Nah, mungkin itu sebabnya sejarah tidak pernah mencatat orang Yunani kuno atau leluhur lainnya menyanyikan lagu blues. Intermezzo sedikit ya. Mungkin fakta ini terdengar aneh, tapi coba deh lihat di sekelilingmu. Satu-satunya objek di alam yang terlihat biru adalah langit. Hewan ataupun bunga biru sangat jarang di alam liar. Dan mata biru di zaman kuno bahkan lebih langka dibanding sekarang. Oleh karena itu, hampir setiap bahasa awalnya mengembangkan kata-kata untuk hitam dan putih. Lalu merah, kuning, dan hijau. Tapi meski nama untuk warna biru tidak ada saat itu, bukan berarti nenek moyang kita tidak bisa melihatnya sama sekali. Warna ini hanya tidak mencolok bagi mereka. Ada suku di Namibia bernama Himba, mereka masih belum punya kata untuk biru. Mereka juga tidak membedakan antara hijau dan biru. Ada kata semacam bijau sebagai gantinya. Saat diperlihatkan satu kotak biru dan 11 kotak hijau, mereka kesulitan menunjuk kotak mana yang berbeda. Tapi, mereka punya lebih banyak kosakata untuk warna hijau dibanding sebagian besar bahasa lain. Itulah sebabnya, anggota suku Himba bisa melihat sedikit perbedaan rona di kotak hijau dalam waktu singkat. Saat penutur bahasa Rusia diperlihatkan beragam rona biru, mereka bisa memilih yang lebih terang dan yang lebih gelap dengan jauh lebih cepat daripada penutur bahasa lain. Alasannya, penutur Rusia menggunakan kata terpisah untuk biru muda dan biru tua dibanding hanya satu kata universal. Tempat tinggalmu bisa mengubah cara pandangmu terhadap warna. Misalnya, orang Yunani yang sudah lama tinggal di Inggris sering menganggap biru muda dan biru tua sebagai satu warna. Tapi, di Yunani, mereka biasanya menggunakan dua kata terpisah untuk kedua biru ini seperti di Rusia. Caramu memandang warna bukan hanya tentang melihat apa yang ada di luar sana, melainkan tentang cara otakmu memproses apa yang kamu lihat. Artinya, itu bisa sangat subjektif. Beberapa orang bahkan melihat warna sebagai huruf dan angka atau mendengarnya. Mereka yang tinggal lebih dekat dengan lingkar Arktik bisa membedakan rona salju karena mereka melihat salju sepanjang waktu. Bagi orang lain, semua salju hanya putih. Beberapa bahasa hanya punya nama umum untuk warna, misalnya gelap berarti nuansa sejuk seperti hitam, biru, dan hijau. Warna-warna seperti putih, merah, oranye, dan kuning semuanya disebut hangat. Matamu memproses lebih banyak variasi warna yang lebih hangat dibanding warna yang lebih dingin. Ada suku di Australia yang mendeskripsikan tekstur, fungsi suatu objek, dan seperti apa rasanya alih-alih warnanya. Mereka sama sekali tidak memiliki nama untuk warna. Orang-orang Kendoshi yang tinggal di tepi sungai Amazon di Peru tidak punya kata yang bisa menggambarkan konsep warna. Sebagai gantinya, mereka menggunakan nama burung kuning untuk mendeskripsikan warna kuning. Setiap buah matang akan mewakili merah, sementara buah mentah untuk hijau tua. Bahasa Inggris baru punya kata untuk jingga pada tahun 1500-an, yaitu saat seseorang membawa pohon jeruk alias orange untuk kali pertama dari Asia ke Eropa. Sebelumnya, rona ini disebut kuning merah. Sir Isaac Newton lah yang memberi nama warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dia menyadari warna-warna ini setelah melihat seberkas cahaya melewati prisma segitiga. Cahaya yang awalnya putih terbagi menjadi 7 warna.
Saat melihat suatu benda, jutaan reseptor cahaya di matamu mengirimkan pesan ke otak lewat saraf optik. Beberapa dari reseptor ini berbentuk seperti batang, sementara yang lain seperti kerucut. Menurut Newton, objek di sekitar kita sebenarnya tidak berwarna, permukaan merekalah yang memantulkan sejumlah warna dan menyerap warna lainnya. Saat sebuah objek memantulkan semua panjang gelombang, benda itu terlihat putih. Saat menyerap semuanya, benda itu terlihat hitam. Apel tampak merah karena memantulkan panjang gelombang merah dan menyerap sisanya. Itulah sebabnya banyak objek tampak berubah warna tergantung pada apa yang ada di sebelahnya atau dalam kondisi pencahayaan berbeda. Mata manusia punya 3 jenis kerucut. Sel fotoreseptor ini membedakan panjang gelombang cahaya merah, hijau, dan biru. Setiap jenisnya bertanggung jawab atas sekitar 100 rona berbeda. Jika digabungkan, ketiganya memungkinkanmu melihat 1 juta warna. Sekitar 1% manusia punya jenis kerucut keempat, dan kerucut keempat ini memberi mereka kekuatan super untuk membedakan sampai 100 juta rona warna berbeda. Sekitar 8% pria dan 1% wanita mengidap buta warna yang disebabkan kurangnya beberapa jenis kerucut atau sel kerucutnya rusak. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak tahu tentang warna-warna ini karena terlihat identik sejak mereka kecil. Jenis buta warna yang paling umum adalah saat kamu tidak bisa membedakan warna merah dan hijau. Banyak orang kehilangan kemampuan melihat warna seiring bertambahnya usia. Saat menginjak usia 70 tahunan, lensa mata mereka menjadi kekuningan. Filter kuning alami yang mereka lihat ini tidak memungkinkan mereka membedakan biru dan ungu, serta kuning dan hijau. Separuh otakmu dirancang untuk memproses informasi visual. Bagian yang jauh lebih kecil disisakan untuk mengidentifikasi rasa. Itulah sebabnya warna makanan atau minuman bisa meningkatkan atau mengekang nafsu makanmu. Kamu akan selalu memilih apel termerah karena otakmu menganggapnya sebagai yang paling manis dan paling matang. Tidak ada makanan berwarna biru alami, jadi kamu paling kurang tertarik atau bahkan mungkin takut dengan yang warna biru. Oleh karena itu, memasang lampu biru di kulkas atau makan dari piring biru adalah cara yang bagus untuk mengurangi makanmu. Kamu akan selalu memilih buah dan sayuran yang lebih cerah karena mengaitkannya dengan rasa yang lebih kaya. Memakannya membuatmu merasa lebih sehat dan lebih bahagia. Kuning bisa meningkatkan nafsu makan karena kamu menghubungkannya dengan energi dan kegembiraan. Putih dapat menipumu untuk makan lebih banyak dan kurang memperhatikan apa yang kamu makan. Penyebabnya, makanan putih tampak tidak berbahaya dalam hal kalori. Jika kamu makan dari piring putih, kemungkinan besar kamu akan makan berlebihan karena makanan menjadi terlihat lebih cerah. Otakmu juga mengingat warna bungkus makanan loh. Kalau kamu memasukkan keripik rasa garam dan cuka ke kemasan rasa keju dan bawang, kamu mungkin tak akan bisa membedakan rasanya. Perusahaan makanan tahu kamu akan makan lebih banyak dari apapun yang mereka jual dalam warna dan rasa yang berbeda. Rasa ingin tahu atau pencarian rasa favoritmu tak akan pernah berhenti. Warna yang mengelilingimu di kantor memengaruhi produktivitas, kreativitas, dan suasana hatimu. Biru membantumu fokus. Ini adalah warna intelektual yang mewakili logika dan efisiensi. Merah memberimu keberanian dan kekuatan untuk pekerjaan fisik. Kuning membuatmu lebih bahagia, produktif, dan percaya diri. Hijau membawa keseimbangan dan harmoni ke lingkungan kantor. Matamu juga menyukai warna ini dan tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Jingga memberimu rasa nyaman dan hangat, jadi cocok untuk ruang kantor. Burung, ikan, dan banyak mamalia melihat seluruh spektrum warna dengan sangat baik, sama seperti manusia. Bagi sejumlah hewan, penglihatan warna yang baik sangatlah penting. Tanpanya, mereka tak bisa membedakan buah merah matang dan buah hijau mentah. Akan tetapi, beberapa serangga seperti lebah juga melihat warna ultraviolet yang tak bisa ditangkap matamu. Laba-laba peloncat punya 4 pasang mata yang paling besar memberikannya penglihatan resolusi tinggi. Mereka juga punya spektrum warna yang lebih luas dibanding manusia, serta pigmen spesial yang bisa menangkap sinar ultraviolet. Banteng ternyata buta warna sebagian dan hanya bisa melihat kuning, hijau, biru, dan ungu. Mereka tidak punya reseptor retina merah, jadi mereka tidak bisa melihat warna merah. Kain merah itu cuma mitos ternyata. Anjing punya 2 jenis kerucut pendeteksi warna lebih sedikit dibanding manusia. Mereka bisa melihat cahaya kuning dan biru yang mendekati ultraviolet. Kerucut matamu bekerja dengan baik saat cahayanya terang dan sel batangmu membantumu melihat dalam cahaya redup.
Namun, saat gelap, semua yang ada di sekitarmu tampak seperti bayangan abu-abu. Tidak seperti manusia, tokek punya penglihatan warna malam yang sempurna. Bahkan sampai 350 kali lebih baik daripada penglihatanmu. Si Putaman tidak bisa melihat warna sama sekali. Mereka mampu pergi ke tempat-tempat gelap berkat kemampuannya merasakan dan menganalisis intensitas cahaya.